polusi udara di Kota Depok merujuk pada kategori level merah. 50 hektar luas hutan dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu hebat se-Nusantara. Saya Marinda dari SMA Negeri 1 Keritang. Hari ini saya akan mengimplementasikan praktek baik yang sudah saya lakukan di SMA Negeri 1 Keritang sebagai wujud pembelajaran kontekstual di SMA Negeri 1 Keritang. Belajar kimia itu bukan hanya tentang teori dan rumus, tetapi bagaimana kita bisa memahami, mengaplikasi dan merefleksikan apa yang kita pelajari dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Pembelajaran mendalam hadir sebagai pendekatan bagi kita sebagai seorang guru, bagaimana menghadirkan, memfasilitasi siswa kita untuk melakukan pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif. SMA Negeri 1 Keritang berada di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, di mana Kabupaten Indragiri Hilir dikenal sebagai hamparan kelapa dunia. Oleh karena itu, dengan limbah tempurung kelapa yang sangat banyak kita temukan di sekitar kita, maka kita kontekstualkan dengan pembelajaran kimia materi hidrokarbon. Pembuatan briket dari tempurung kelapa merupakan solusi sains bagi lingkungan. Pada pembelajaran ini, siswa akan merasakan pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Sehingga 3 prinsip dari pembelajaran mendalam akan tercapai, yakni siswa akan merasakan prinsip pembelajaran mendalam, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Dan solusi lain dari pembuatan briket ini dapat meningkatkan ekonomi kreatif Kabupaten Indragiri Hilir. Di SMA Negeri 1 Keritang, kami mencoba untuk menghadirkan pembelajaran yang kontekstual dengan tema solusi sains bagi lingkungan, yaitu dengan membuat briket dari tempurung kelapa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak ibu? Ya, baik, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan ketua kelas memimpin doa. Ayo. Siap, gerak. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah kita sudah berdoa. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah. Siapa yang tidak hadir hari ini? Devitra, Bu. Devitra, kenapa Devitra? Izin sakit. Izin sakit. Oke, kita doakan mudah-mudahan Devitra cepat Sembuh. Siapa lagi? Biasa ada urusannya. Baik anak-anak ibu, hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang sudah kita rencanakan. Hari ini kita masuk ke materi pemanasan global, ya. Tapi sebelum kita masuk ke materi pemanasan global, supaya lebih semangat lagi, kita ice breaking dulu. Ayo, Bu. Siapa yang bisa pimpin? Gak ada yang bisa pimpin? Kayak ibu aja lah yang pimpin. Ya, silakan berdiri semuanya. Ya. Oke. Semangat 2. Semangat 3. Semangat 1, 2, 3. Oke. Semangat ya. Oke. Kalian harus memperhatikan diri kalian secara utuh di sini, karena kalian itu kan dari rumah itu tujuan ke sini untuk belajar. Kalian harus sadar bahwa hari ini kita mau belajar, berarti harus difokuskan. Fokus untuk pembelajaran hari ini, karena kalau kita tidak fokus, materi semudah apapun tidak akan bisa masuk. Paham ya? Baik, anak ibu, sebelum melaksanakan pembelajaran kita hari ini, ibu kemarin kan sudah memberikan Google Form untuk mengetahui pemahaman awal kalian terhadap materi yang akan kita pelajari hari ini, ya. Kemarin ada asesmen diagnostik, dan juga di Google Form itu bagaimana emosi kalian saat ini, atau kaitkan dengan materi yang sudah kita pelajari kemarin di sebelumnya. Hidrokarbon juga masuk materi, termasuk dalam materi pemanasan global. Kira-kira apa nih kaitannya hidrokarbon dengan pemanasan global? Siapa yang bisa angkat tangannya?
ini adalah sebuah cerita tentang seorang anak yang bernama Bi. Ia dibesarkan di sebuah desa yang alamnya terberkati. 20 tahun sudah berlalu, desa yang dulu hijau kini berubah menjadi kota yang padat. Peningkatan jumlah penduduk sering dikaitkan dengan isu pencemaran lingkungan seperti sampah dan lain. Kalian kan tadi sudah nonton video, ya. Video itu adalah sebagai media kalian untuk memahami materi kita pada hari ini, ya. Nah sekarang Ibu mau bertanya, dari video yang sudah kalian lihat tadi, ya, dari video yang sudah kalian lihat tadi, kira-kira apa dampak, ya, dari atau penyebab dulu, penyebab dari pemakaian Suci. Ya, yang menyebabkannya buang sampah ke sungai, belum menebang buang sembarangan, terus itu asap kendaraan, Kita kasih aplaus untuk Suci. Ya, sesuai dengan kelompoknya. Nah, untuk melihat pemahaman kalian lagi, di meja kalian sudah Ibu sediakan LKPD, ya. LKPD. Nah, LKPD ini silakan kalian kerjakan, ya. Ini kalian harus bisa. Ada isi grafik dari semakin meningkat atau semakin menurun seperti ini, ya. Jangan dari situ. Kemudian jadi ada di bahan ajar kalian, ini ada barcode Ibu sediakan, silahkan kalian scan. Bisa scan barcode? Bisa. Scan barcode menggunakan Google, ada segi 4 ini, kalian scan, ya. Bisa kalian lihat di situ sebagai pedoman kalian. Dari hasil yang kami peroleh, kami melakukan praktek tentang briket dan pembakaran arang. Nah, dapat kita lihat dari hasil pembakaran ini bahwa briket lebih lama daya tahannya dibandingkan dengan arang. Selain itu juga, briket mempunyai masa tahanan yang lebih lama dibandingkan dengan arang yang dibakar secara bersama. Mungkin inilah hasil diskusi yang telah kami peroleh. Cukup sekian dan terima kasih. Dadah! Lanjut dengan mengaplikasi. Tadi kan sudah memahami. Ibu ingin kalian mengaplikasikan apa yang sudah kalian pahami itu. Paham ya? Apa yang sudah kalian pahami lewat video, apa yang sudah kalian pahami lewat bahan ajar yang sudah Ibu kasih, dan LKPD itu. Silakan kelompok sini dulu. Silakan datang untuk menyampaikan. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang akan dibacakan oleh Dilan. Apa informasi yang ada peroleh dari grafik atau data tersebut? Yang kami peroleh yaitu tentang kenaikan suhu rata-rata global dari tahun ke tahun. Menurut Anda, kenapa suhu bumi terus meningkat? Karena terjadinya pemanasan global yang terutama disebabkan oleh tingkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Dampak pemanasan global terhadap kehidupan manusia dan lingkungan. Ada 3 dampak utama pemanasan. Baiklah, itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Bagi kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi kelompok yang mau bertanya, silakan angkat tangannya. Ya, oke, silakan Aida. Baiklah, hal apa saja yang dapat kalian lakukan untuk mengatasi pemanasan global tersebut? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Aida. Hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk membantu mengatasi pemanasan global. Yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Tentang apa yang sudah kalian aplikasikan tadi, udah kan sudah memahami, sudah paham apa itu dampaknya. Pada hari ini kita cukup menemukan masalahnya, kemudian mengaplikasikan dalam kehidupan kita itu apa sih pemanasan global itu, ya. Nanti terakhir Ibu minta satu orang untuk merefleksikannya. Mungkin kita bisa buat seperti yang pernah kita lakukan yang kemarin, kita pernah buat briket. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita bisa buat produk yang kira-kira dapat mengurangi pemanasan global. Tanpa kita sadari, seperti yang Ibu sampaikan, bahwa pemanasan global itu disebabkan oleh ulah manusia. Apa penyebabnya? Mengapa sih lapisan ozon kita itu bisa menipis? Karena salah satunya Pak, penggunaan CFC. Apa itu CFC? Bukan California Fried Chicken. Kalau California Fried Chicken suka aku bilang ada. Ya, apa? Chlorofluorokarbon.
Nomor 3, Mandela. Ibu dalam sebelah sini. Hari ini kita sudah melaksanakan pembelajaran kita. Ibu lihat semuanya sudah sangat antusias, luar biasa, semangat, bahagia. Dan itu sudah melihatkan sudah mampu memahami, mengaplikasikan bagaimana apa yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, nah untuk minggu depan kita akan membuat produk yang bisa mengurangi pemanasan global. Untuk yang sederhana saja, nah sebagai seorang siswa saja, ya. Kalau untuk skala besar industri nanti gitu. Nah gitu. Oke baik, terima kasih untuk hari ini, luar biasa. Kita kasih apa untuk kita semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nadia Tiandini. Di sini saya akan merefleksikan pelajaran kimia yang sangat mengasyikan dan menyenangkan, yaitu tentang pembuatan briket. Ternyata pembuatan briket nggak sesusah itu kok teman-teman. Kenapa? Karena pembuatan briket itu ternyata mudah, ekonomis, dan sangat ramah lingkungan. Kenapa briket itu ramah lingkungan? Karena briket itu tahan lama dan minimnya asap yang ditimbulkan. Jadi, briket itu adalah salah satu solusi sains bagi lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Hafiz Abiu. Dan saya berasal dari kelas 12-2 SMA Negeri 1 Kritang. Setelah pembelajaran ini, saya jadi tahu bagaimana cara mengelola tempurung kelapa menjadi briket. Ilmu ini tentu sangat bermanfaat bagi saya, karena ini bisa menjadi bekal saya ketika terjun di masyarakat. Briket ini dapat menjadi salah satu solusi alternatif ekonomi kreatif bagi masyarakat Indragiri Hilir.